Petrus 5, 1, 14 1 Petrus 5, 1, 14 Kepada para penatua yang ada di antara kamu, aku menasihati dia, yang juga seorang penatua bersama mereka, dan saksi dari penderitaan Kristus, dan mengambil bagian dari kemuliaan yang akan dinyatakan, beri makan kawanan domba Allah yang ada di antara kamu, dengan mengawasinya, bukan karena paksaan, tetapi dengan sukarela, bukan untuk keuntungan yang tidak jujur, tetapi dari pikiran yang siap, bukan pula sebagai penguasa atas milik pusaka Tuhan, melainkan menjadi teladan bagi kawanan domba. Dan ketika gembala utama muncul, Anda akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak fana. Demikian juga, Anda para remaja putra, tunduklah pada yang lebih tua, dan semua tunduk satu sama lain, dan mengenakan kerendahan hati, karena Allah menolak orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Damai sejahtera bagi kamu semua yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Damai sejahtera bagi kamu semua yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. 1 Petrus 5, 1, 14 Pertanyaan diskusi apa tanggung jawab seorang gembala atas domba-dombanya? Apa yang memotivasi para pemimpin untuk melayani dengan antusias? Jika Anda dipanggil untuk melakukan ini dan Anda adalah orang yang cocok untuk peran tersebut, apakah Anda siap untuk posisi seperti itu? Dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mempersiapkan? Apa hubungan antara kerendahan hati dan ketundukan? Bagaimana Anda bisa tahu jika Anda rendah hati? Apa artinya tunduk pada orang yang lebih tua? Apa artinya melemparkan kecemasan Anda kepadanya? Sifat apa yang dapat Anda kembangkan dengan melawan iblis di tengah penganiayaan? Bagaimana berdiri teguh dalam iman berbeda dengan berjalan dalam iman? Komentar memimpin dengan antusias 1 Petrus 5, 1, 2 Kepada para penatua di antara kamu aku memohon sebagai penatua, saksi penderitaan Kristus dan orang yang juga akan mengambil bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan, jadilah gembala dari kawanan domba Allah yang ada di bawah asuhannya. Melayani sebagai pengawas bukan karena Anda harus, tetapi karena Anda bersedia, seperti yang Tuhan inginkan, tidak serakah akan uang, tetapi bersemangat untuk melayani. 1 Petrus 5, 1, 2 Sejauh menyangkut penggembalaan gereja, analogi seperti itu dibuat dengan Kristus sendiri dalam ayat 4. Tetapi apakah yang diwujudkan oleh peran ini? Di satu sisi, mereka adalah pengawas. Fakta bahwa penatua disamakan dengan pengawas di sini membantu dalam penafsiran bagian-bagian lain. Titus 3, 1, 7 memberikan persyaratan bagi pengawas. Ini juga orang tua. Jika penatua gereja dapat dicirikan sebagai pengawas daripada pengawas, mereka tidak melakukan pekerjaan mereka. Tentang para gembala ada tertulis, pastikan kamu mengetahui kondisi ternakmu, perhatikan baik-baik kawananmu, Amsal 27, 23 Jangan biarkan para penatua melihat diri mereka sebagai administrator belaka. Dan semoga para pendeta gereja tidak melihat diri mereka sebagai satu-satunya pendeta. Sebenarnya, ada sedikit dasar Alkitabiah untuk model pendeta senior. Semua penatua harus terlibat dalam mengawasi setiap individu dalam jemaat. Dalam pidato Paulus kepada para penatua di Efesus, satu hal yang dia katakan adalah, waspadalah terhadap dirimu sendiri dan terhadap semua kawanan, yang olehnya kamu diangkat Roh Kudus menjadi penilik. Jadilah gembala jemaat Allah, yang dibelinya dengan darahnya sendiri. Kisah para Rasul pukul 20:28 Jika penatua enggan memenuhi tugasnya, mereka tidak boleh menjadi penatua. Pria tidak boleh mencari jabatan penatua karena gelar belaka. Mereka harus rela. Prinsip umum penyerahan diri kepada Allah dalam pelayanan diberikan dalam 2 Korintus 9, 7. Biarlah masing-masing memberikan apa yang telah diputuskannya dalam hatinya, jangan dengan berat hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berkenaan dengan uang, para penatua biasanya dibayar untuk pelayanan mereka. Penatua yang mengelola urusan gereja dengan baik layak mendapat kehormatan ganda, terutama mereka yang pekerjaannya berkhotbah dan mengajar. Dia layak menerima upahnya. 1 Timotius 5, 17, 18 Tetapi ini juga menjadi sumber pencobaan, dasar untuk keserakahan dan korupsi yang dapat dilihat sepanjang sejarah kekristenan pasca Alkitab. Maka Paulus menasihati para tua-tua Efesus, aku tidak mengingini perak, emas, atau pakaian siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa tanganku ini menyediakan kebutuhanku sendiri dan kebutuhan rekan-rekanku.
Dalam semua yang aku lakukan, aku menunjukkan kepadamu bahwa dengan pekerjaan seperti itu kita harus membantu yang lemah, mengingat kata-kata yang Tuhan Yesus sendiri katakan, adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20:33-35 ini berlaku untuk semua pemimpin, termasuk pendeta senior, jika gereja memiliki posisi seperti itu. Pelayanan tidak seperti begitu banyak, kami tidak menjual firman Allah untuk keuntungan. 2 Korintus pukul 2:17 Keserakahan juga mempengaruhi doktrin. Dalam keserakahan mereka, guru-guru ini akan mengeksploitasi kamu dengan cerita yang mereka buat. 2 Petrus 2:3 Orang-orang akan mengarang cerita untuk mendapatkan bayaran. Lebih baik lepaskan hak dan hak prerogatif Anda jika hal-hal seperti itu menghalangi Injil. Paulus. Dalam 1 Korintus 9, Paulus berbicara tentang dirinya dan Barnabas menyerahkan beberapa hak mereka, termasuk pernikahan dan mendapatkan dibayar oleh kementerian demi Injil. Tetapi kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya, kami menoleransi apapun daripada menghalangi Injil Kristus. 1 Korintus pukul 9:12